Oke, hello everyone, welcome to analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini sesuai dengan yang banyak kalian request nih lewat kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya. So saya akan update lagi seputar meme coin yang satu ini, yang mana teman-teman juga bisa lihat di chart untuk meme coinnya adalah Neiro. Dan sebenarnya saya itu sebelumnya udah sempat update Neiro ini bahkan relatif baru. Dan maka dari itu buat teman-teman yang mungkin mau lihat analisa Neiro saya ketika price action-nya belum mencapai titik harga sekarang, boleh banget mampir ke video tersebut terlebih dahulu. Dan setelah itu kalian boleh banget nih buat mampir lagi ke video yang sekarang ini. Dan kayak biasa ya, karena ini adalah analisa dari meme coin, disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan sedikit intermezzo dari saya, teman-teman, kalau kalian lihat dari dari crypto bubble lah ya di sini kita pakai, kalian bisa lihat bahwasannya Bitcoin dan juga berbagai altcoin, beberapa altcoin lah ya, ini banyak banget yang terkoreksi. Jadi mayoritas ini masih merah meskipun ada beberapa yang mungkin hijau, teman-teman, tapi mayoritas kalian bisa lihat ini koreksinya cukup signifikan. Dan kalau kita coba lihat dari Fear and Greed Index, di sini tercatat angka indeksnya masih berada di dalam extreme fear, yaitu tepatnya di angka 20, teman-teman. Dan tentu salah satu yang mengakibatkannya terjadi adalah banyaknya outflow ya dari Bitcoin-nya sendiri, yang mana di sini kalau kita lihat dari BTC ETF flow, yang mana dalam satuan million of dollar ya, di sini terjadi outflow di tanggal 6 dan 7 Maret juga. Ini outflow-nya cukup besar, teman-teman. Meskipun memang ada inflow di tanggal 5 Maret, tapi ini nggak sebanding ya sama outflow-nya atau arus uang yang keluar, teman-teman, lebih kurang kayak gitu. Dan buat teman-teman yang mungkin tertarik kalau misalkan saya bahas makroekonomi atau beberapa koin-koin yang spesial, mungkin kalian boleh banget request aja di kolom komen di bawah. Dan kayak biasa kalau banyak yang tertarik akan saya usahakan buat bahas cepatnya. Dan oke, di sini kalau kita coba lanjut ya buat bahas Neiro-nya. Nah, di sini kita bisa lihat dari segi market cap, atau tentu data ini bisa teman-teman cek lewat coinmarketcap.com atau CMC. Per Fidelisa Record, Neiro atau First Neiro on Ethereum ini berada di peringkat ke-303 berdasarkan market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan kalau kita coba sortir nih dari sektor memes, di sini kita coba slide ke bawah, maka ya teman-teman akan menemui seperti tadi ya. Neiro ini ada di antara Toshi dan juga di atas meme ya. Jadi dia ada di bawah Toshi dan di atas meme. Dan di sini kalau kita coba back to the chart, teman-teman, terakhir kali saya bahas Neiro itu kalau nggak salah harganya masih di kisaran ini, teman-teman. Jadi ada di kisaran harga ini lah ya. Dan pada saat itu memang saya notice Neiro ini sedang ranging atau sedang konsolidasi. Jadi dia sedang membentuk ranging di sekitaran sini. Dan ternyata teman-teman dia gagal mempertahankan demand areanya yang di sini. Jadi tadinya ini saya marking sebagai demand area, tapi dia udah breakdown dan sekarang tentu akan saya marking sebagai area supply atau jadi resistance, teman-teman. Dan dengan demikian ya, Neiro ini kembali membentuk harga atau pergerakan harga yang lebih rendah dari sebelumnya, dan tentu ini bukan indikasi yang positif, teman-teman. Dan ya, di sini bisa kita katakan ya bahwasannya Neiro ini akan mengalami pelemahan kembali, yang mana dia udah breakdown dari area demand-nya dan potensi membentuk pergerakannya lebih kurang kayak gini, teman-teman. Sesuai dengan yang saya katakan sebelumnya. Which means memang secara selling pressure pastinya akan cukup masif buat Neiro ini. Dan memang kalau kita lihat ya, pastinya bias pelaku pasar kalau udah lihat price action yang kayak gini nih, mungkin ada yang cut loss atau mungkin ada yang menjual kembali buat Neiro-nya. Jadi ini merupakan price action yang cukup tidak menarik ya untuk Neiro ini sendiri. Dan kalau teman-teman tanya, "Bang, kira-kira bakal koreksi sampai mana nih buat Neiro ini?" Ya simpel, teman-teman, kalau saya sendiri mungkin bisa menggunakan tools Fibonacci aja. Jadi kita gunakan Fibonacci retracement, let's say dari sini ke atas kalau kita kayak gini, teman-teman. Nah, di sini kita bisa menemukan area 1,618 ya, yang tepat berada di supply areanya atau demand areanya ya sebelumnya pada saat itu, dan memang pada saat itu langsung ada reaction yang positif. Dan kalau kita gunakan cara yang sama untuk price action yang saat ini, jadi di sini kita coba gunakan Fibonacci juga. Kita tarik dari sini ke atas, teman-teman, dan lebih kurang kayak gini, tapi saya perlebar ya biar lebih jelas. Maka teman-teman akan notice untuk area golden ratio atau 1,618-nya tertera di kisaran range harga yang teman-teman bisa lihat di sini, teman-teman. Lebih kurang kayak gitu buat Neiro. Dan bahkan ya yang sangat disayangkan adalah di sini, teman-teman. Neiro ya memang sebelumnya sempat mengalami penguatan yang lumayan signifikan, bahkan di sini ada area fair value gap yang sempat ya hampir di fill, teman-teman. Tapi sangat disayangkan memang dia gagal breakout dari supply area di sini, dan justru ya kalian bisa lihat selling pressure kembali mendominasi
sebagai akibat dari memang ya teman-teman kalau kalian lihat beberapa utility coin aja memang sedang tidak perform, mungkin beberapa teman-teman yang hold altcoin tertentu yang punya utilitas juga masih kurang perform. Dan ya tentu apa yang kalian harapkan ya dari, mungkin meme coin yang secara utilitas itu belum ada teman-teman, atau nggak ada. Dan, mungkin ada ya beberapa meme coin yang memang sedang sedikit bullish dari segi price action-nya, namun kalian bisa lihat kebanyakan meme coin yang memang narasinya mungkin quote on quote udah bergeser ya. Jadi memang di 2024 sebelumnya narasi meme coin ini cukup happening, tapi ya sekarang udah tergeser dengan narasi AI, which means memang liquidity-nya sekarang lagi nggak ke meme coin teman-teman. Dan kalian bisa lihat beberapa token memes itu koreksinya sangat-sangat signifikan. Dan di sini ya, memang seperti yang tadi saya katakan ada potensi, untuk potensi terbesarnya ada potensi buat Neiro ini bisa koreksi ke level harga yang lebih rendah dan mungkin teman-teman bisa jadikan buat area 1,618-nya sebagai salah satu target pertamanya teman-teman, untuk penurunan dari Neiro ini. Tapi tentu ini bukan saran finansial sama sekali, ya tentu ya kayak biasa bukan saran jual beli juga, this is not financial advice. Dan kalau teman-teman berharap mungkin Nero ini ya siapa tahu bisa naik lagi, salah satu hal yang perlu di-achieve oleh Nero ini adalah paling nggak dia harus, kembali lagi deh buat take over dari area supply yang di sini, tapi mungkin itu nggak mudah ya dan, dari POV saya sendiri mungkin yang malah akan terjadi adalah lebih kurang dia cuma testing aja dan mungkin lanjut turun ke level-level selanjutnya. Lebih kurang kayak gitu, tapi kayak biasa kita tetap harus membuka potensi atau ruang atau kemungkinan lain, karena market itu dinamis dan nggak ada yang tahu teman-teman ke depannya itu akan seperti apa. Dan di sini juga ada ya, di kolom komen yang tanya ke saya, seputar, price action Nero kalau misalkan nanti buruan itu happening, maka Nero ini bisa kemana nih potensinya. Jadi yang pertama yang perlu teman-teman, realize dulu adalah atau yang teman-teman perlu realisasikan dulu, realistis aja teman-teman, ini Nero kalian bisa lihat buat kenaikannya memang udah signifikannya ketika masih di sini, tapi dia breakdown dari, trend line-nya dan sekarang lagi ya jelas banget ini downtrend teman-teman. Dan kalau kalian lihat nih teman-teman, bukan nggak mungkin Nero ini bisa mengalami performa yang signifikan lagi teman-teman ketika bull run, tapi kalian harus realistis dengan berbagai token meme yang ada, kemudian, mungkin ada potensial liquidity-nya itu lebih ke arah Bitcoin atau ke utilitas token yang lain. I think ya Nero ini itu nggak akan, mendapatkan liquidity yang gimana banget, tapi tentu ini personal opini saya dan bisa sangat salah teman-teman, bisa aja Nero ternyata perform banget itu bisa. Tapi dari yang saya lihat dari seputar, kondisi makroekonomi yang sedang ada, kemudian hype-nya juga, I think kalau misalkan Nero ini tidak membuat sesuatu teman-teman yang bisa memancing crowd itu bisa hype lagi untuk Nero ini, I think ya teman-teman itu mungkin Nero ini nggak akan bisa, eee take off yang gimana banget, nggak akan bisa meroket yang gimana banget. Mungkin kalau dari POV saya, mungkin dia bisa testing di supply area ini aja udah bagus banget teman-teman menurut saya. Tapi sekali lagi ini cuman POV saya aja dan sangat mungkin bisa salah. So teman-teman boleh banget tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah seputar Nero ini ya. Dan saya juga pengen tahu nih kalian ini, mungkin holdernya atau bukan atau lagi cari opportunity, dan kalau holdernya juga kalian lagi average di berapa nih, apalagi nyangkut atau lagi floating profit dan sebagainya saya nggak tahu, makanya teman-teman boleh share di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa kalian juga bisa kasih opini kalian seputar Nero ini. Dan dari segi chart ya di sini ya, kalau yang saya katakan seperti tadi ya, bahwasannya saya sendiri nggak terlalu tertarik melihat chart yang seperti ini. Meskipun memang stochastic RSI-nya udah menunjukkan area oversold, tapi bukan berarti, kondisi oversold itu nggak bisa turun lagi, teman-teman. Jadi kalau kalian lihat di sini memang juga sempat oversold ya, tapi tetap aja teman-teman, ini ada penurunan ya. Jadi lebih kurang kayak gitu, teman-teman nggak bisa rely di satu indikator aja. Dan kalau kita coba lihat data lain seputar Nero, di sini kita coba buka nih. Nah, buat Nero ini return di bulan Maretnya makin merah, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nonton video saya sebelumnya, which is saya sangat menyarankan atau sangat advice teman-teman buat nonton supaya kalian juga bisa cross check, apa yang saya deliver sebelumnya di video tersebut. Dan di sini kalian bisa lihat return-nya ini makin merah, teman-teman, yaitu di angka -39,2%, bahkan udah melampaui return negatif di bulan-bulan sebelumnya ya. Sekarang udah, eee minusnya lebih besar dari bulan-bulan sebelumnya. So let's see apakah di Maret ini akan closing dengan negatif dan di Q1 ini akan menjadi kuartal yang sangat negatif buat Nero karena sekarang aja udah -73,6%. Dan let's see ya gimana ke depannya teman-teman seputar Nero ini karena market kita dinamis dan gak ada yang tahu nih apa yang akan terjadi di futures atau di kedepannya. Dan lebih kurang kayak gitu buat analisa seputar Nero, dan sekali lagi saya ingetin buat teman-teman yang mau request analisa koin jangan malu-malu teman-teman, jangan sungkan, kalian boleh langsung aja request di kolom komentar di bawah. Dan setelah Nero ini kalau misalkan ternyata banyak yang tertarik nih, misalkan teman-teman mau request koin A, koin B atau yang lainnya, atau mungkin sesimpel teman-teman pengen request nih seputar makroekonomi atau kondisi,
makroekonomi yang sedang ada. Kalau misalkan kayak biasa, misalkan banyak yang tertarik nih ternyata seputar request-an kalian, akan saya usahakan buat bahas dan update secepatnya buat kalian semua. Dan lebih kurang kayak gitu, thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.